Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Indah Mayangsari Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai tutorial PowerSim dalam pembuatan causal loop diagram dan stock flow diagram. Pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh teman saya yaitu Diva Dwi Rivaldi sebagai pemateri tambahan. Jadi nanti saya akan menjelaskan mengenai bagian causal loop diagram dan teman saya yaitu Diva akan menjelaskan mengenai bagian stock flow diagram. Sebelum kita memasuki ke tutorial PowerSim, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu ya, misalnya teori-teorinya apa biar semakin paham gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai teori sistem dinamik causal loop diagram dan stock flow diagram untuk mengingatnya. Oke, lanjut kepada teori. Karena kita akan membahas causal loop diagram dan stock flow diagram, dan causal loop diagram dan stock flow diagram itu sendiri merupakan bagian dari sistem dinamik, sehingga kita harus mengetahui nih apa yang dimaksud dengan sistem dinamik. Nah, inti dari sistem dinamik yaitu mempelajari perilaku yang terjadi seiring berjalannya waktu dan menemukan struktur yang terbuat lalu dibuat menjadi suatu model matematika yang dapat direpresentasikan dengan suatu simulasi untuk mendapatkan suatu pendukung keputusan ke depannya. Nah, pada bagian kali ini kita akan membahas causal loop diagram. Apa sih causal loop diagram? Model causal loop diagram atau yang biasa disebut CLD atau yang sering juga dikenal dengan diagram sebab akibat adalah model yang digunakan dalam sebuah pemecahan maupun pencegahan masalah dengan melihat setiap faktor yang ada berkaitan dengan faktor-faktor lainnya. Nah, di dalam causal loop diagram itu sendiri terdapat 4 komponen yang utama. Yang pertama ada panah itu sendiri ya, yang berwarna biru atau merah di sini. Fungsinya untuk menghubungkan satu faktor, misalnya ini resident round laps dengan average lap to run time. Nah, jadi satu faktor dengan faktor lainnya. Yang kedua ada lingkar umpan balik atau feedback loop. Nah, yang gini, panah melingkar gitu. Feedback loop ini menyatakan hubungan sebab akibat variabel-variabel yang melingkar. Nah, di sini kan ada yang beda ya, ada yang tandanya B sama ada yang tandanya R. Kalau yang tandanya B atau balancing ini digunakan jika terjadi feedback loop-nya negatif. Kalau yang R atau reinforcing digunakan jika terjadi feedback loop positif. Nah, gimana sih cara mengetahui penggunaan B atau R? Itu kita bisa menentukannya dengan menghitung jumlah negatifnya. Nih kan ada tanda negatif-negatifnya. Nah, apabila jumlah negatifnya itu ganjil, misalnya di lingkaran yang ini dulu ya. Nah, apabila jumlah negatifnya ganjil kan di sini negatif 1, positif 1. Jadi kalau ganjil maka termasuk feedback loop-nya yang balancing atau B. Kalau misalnya genap ya reinforcing gitu, atau enggak kalau yang enggak ada negatif ya apalagi reinforcing jadinya gitu kan. Kemudian ada tanda yang positif. Ini kan positif-positif, negatif-negatif itu apa sih? Kalau positif atau biasa ada yang nulis juga S, merupakan tanda yang berarti apabila komponen yang mempengaruhi, misalnya ini hospital profit to desired phlebotomist ya. Misalnya apabila hospital profitnya ini meningkat, maka si desired phlebotomist juga ini meningkat. Itu positif. Jadi terjadi peningkatan gitu. Semakin tinggi yang ini, maka ini juga semakin tinggi. Nah, kalau yang negatif, misalnya dari sini ya, average length of stay ke hospital profit. Nah, apabila si average length of stay-nya ini meningkat, maka terjadi penurunan di hospital profit. Jadi kalau yang tanda positif ini peningkatan, kalau yang negatif itu penurunan. Nah, itu merupakan sekilas teori tentang sistem dinamik sama causal loop diagram. Kita akan langsung ke tutorial causal loop diagram pada PowerSim ya. Baik, selanjutnya ada stock flow diagram. Stock and flow diagram atau SFD
merupakan penjabaran lebih rinci dari causal loop diagram karena pada diagram ini memperhatikan pengaruh waktu terhadap keterkaitan antar variabel, sehingga nantinya setiap variabel mampu menunjukkan hasil akumulasi untuk variabel level. Dan variabel yang merupakan laju aktivitas setiap tiap periode waktu disebut dengan rate atau laju. Dalam SFD ini terdapat beberapa simbol yang perlu diketahui. Yang pertama merupakan simbol persegi panjang atau akumulasi. Simbol ini digunakan sebagai level atau dapat dianggap seperti sebuah ember yang diberi air, dan ini merupakan wadah. Lalu selanjutnya ada simbol rate atau flow, aliran. Ini merupakan simbol aliran yang terdiri dari unsur awan, yaitu sumber, dan awan lagi yang menuju buangan. Dapat dianggap seperti sebuah katup yang dialirkan dalam sebuah aliran. Lalu simbol yang ketiga yaitu ada auxiliary yang berupa lingkaran, merupakan simbol dari penghubung perhitungan dalam simulasi Nobel. Biasanya digunakan dalam dapat disatukan dengan rate. Lalu selanjutnya ada juga simbol belah ketupat yang merupakan simbol dari konstanta atau digunakan sebagai perhitungan dalam simulasi model. Dan simbol terakhir merupakan panah atau garis, yaitu causal link atau penghubung sebab akibat antar setiap simbol-simbol lainnya. Lanjut ke tutorial power sim dalam pembuatan causal loop diagram. Masalah yang akan saya ambil yaitu masalah sederhana di sekitar kita, yaitu pengelolaan sampah. Karena sampah itu sendiri sangat mengganggu ya bagi lingkungan, akan menyebabkan pencemaran dan menyebabkan penyakit. Nah, kita coba untuk menggunakan causal loop diagram untuk pengolahannya itu sendiri. Kita menggunakan sistem reuse, reduce, dan recycle. Nah, sebelum ke pembuatan causal loop diagram, kita harus mengetahui gimana sih cara membuat bentuk-bentuknya di causal loop. Yang pertama, kita membutuhkan sebuah tulisannya itu sendiri ya. Kita bisa menggunakan tools ini, yang kotak ini persegi, terus pilih yang rectangle frame tool. Ini contoh awal dulu untuk membuat ininya ya, bentuk-bentuknya. Setelah ini baru kita masuk ke causal loop diagramnya. Nah, kemudian kita pencet klik kanan lalu edit text. Misalnya apa ya? CLD. Karena ini membuat causal loop diagram sehingga tidak ada stock and flow. Jadi ini harus tulisan aja. Sehingga kita bisa mewarnai line colornya warna putih di yang bawah sini nih, di sini yang ini line color yang ada kayak kuas, terus pilih warna putih. Nah, sehingga tidak terlihat ada bentuk shape kotaknya. Kalau ada bentuk shape kotak takutnya jadi kayak stock flow diagram. Kemudian kita akan membuat panah. Nah, panahnya bisa seperti gitu. Klik kanan yang klik yang activate tool for creating an open freeform, yang panah melingkar gini di bagian toolbar atasnya. Kemudian tekan seperti ini, dan panah ini bisa dilingkarin dengan mengklik panahnya lalu tengahnya bisa digini. Nah, seperti itu. Kalau hapus bisa tekan panah langsung delete seperti biasa. Kemudian icon lain yang kita butuhkan yaitu tanda positif atau negatif. Kita bisa menggunakannya dari bentuk lingkaran dulu seperti tadi. Klik yang persegi putih itu dulu, yang ini, terus pilih bentuk oval frame tool. Nah, terus kita kecilin. Kemudian edit text. Nah, ada tanda positif. Langsung bisa aja copy paste ya, kalau biar cepat. Cuman edit text lagi aja biar negatif. Nah, ini yang kita cara-caranya yang dibutuhkan. Oke. Melanjutkan pembuatan causal loop diagram, langsung penerapannya di pengolahan sampah rumah tangga atau sampah domestik.
pengolahan sampah ini yang sederhana saja ya, agar lebih paham dalam tutorialnya. Langkah pertama kita akan menuliskan faktor-faktor apa saja yang saling mempengaruhi. Jadi yang bikin tulisan-tulisan seperti yang CLD itu sendiri. Contohnya ya ini. Kita bisa langsung copy paste aja ya biar cepat. Di sini ada sampah domestik atau sampah rumah tangga. Kemudian total sampah. Kemudian pembuangan sampah anorganik. Kita bisa copy-nya yang ini aja biar cepat. Kemudian setelah kita menuliskan faktor-faktornya, kita akan memberi tanda panah antara faktor yang saling mempengaruhi. Caranya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Sampah domestik akan mempengaruhi total sampah. Nah, kemudian total sampah akan mempengaruhi pembuangan sampah anorganik dan pembuangan sampah organik. Kapasitas mesin pencacah akan mempengaruhi pembuangan sampah anorganik dan pembuangan sampah organik. Oh iya, kita di sini menggunakan cara pengolahan sampahnya menggunakan sistem 3R, reuse, reduce, sama recycle. Dan juga menggunakan mesin pencacah, itu untuk bukan mendaur ulang sih, sebenarnya lebih ke mencacah, mengecilkan. Kemudian kita bisa memiring-miringkan panahnya apabila ingin dimiringkan. Setelah itu kita akan memberi tanda positif atau negatif sesuai dengan faktornya itu akan meningkatkan atau menurunkan. Sampah domestik akan meningkatkan jumlah total sampah sehingga akan diberi tanda positif. Kita bisa langsung copy paste aja ya yang icon sebelum yang sudah dibikin. Kemudian total sampah akan menaikkan pembuangan sampah anorganik maupun pembuangan sampah organik
sehingga akan diberi tanda positif. Kemudian kapasitas mesin pencacah anorganik maupun organik akan meningkatkan pembuangan sampah organik itu sendiri. Nah, dengan adanya pengolahan sampah, reuse, reduce, sama recycle, maka jumlah sampah domestiknya tentu akan berkurang karena sampah-sampahnya sudah diolah ya. Oleh karena itu, kita sebaiknya sering mengolah sampah dengan daur ulang atau ya 3R ini. Nah, seperti ini tutorial singkatnya. Kemudian di sini sudah dibenarkan dan sudah dilengkapi ya causal loop diagram tentang pengolahan sampah, ada ditambah dengan populasi manusia. Kemudian saya akan menjelaskan singkat tentang causal loop diagram ini. Semakin tingginya sampah domestik, maka akan meningkatkan total sampah itu sendiri. Semakin meningkatnya total sampah, maka akan meningkatkan pembuangan sampah anorganik maupun organik. Kapasitas mesin pencacah anorganik maupun organik akan meningkatkan pembuangan sampah anorganik dan organik. Dengan adanya sistem pengolahan reuse, reduce, dan recycle, maka akan mengurangi total sampah domestik. Dan dengan semakin tingginya populasi manusia, maka sampah domestik pun semakin tinggi. Populasi manusia akan meningkatkan rate kelahiran, populasi manusia akan meningkatkan rate kematian, rate kelahiran akan meningkatkan kelahiran dan meningkatkan populasi manusia. Rate kematian akan meningkatkan kematian dan mengurangi populasi manusia. Oke, sudah selesai tutorial pembuatan causal loop diagram mengenai pengolahan sampah rumah tangga atau domestik yang sederhana. Maka selanjutnya akan membahas tentang bagaimana sih yang stock flow diagram tentang pengolahan sampah ini, dan hal tersebut akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Divaldi Rivaldi. Selanjutnya tutorial pembuatan SFD atau stock flow diagram. Yang pertama kita lakukan yaitu men-setting dulu proyeknya, yaitu kita masuk ke time measurement untuk menggunakan sebagai seperti ini untuk 1 year saja, atau kita menggunakan perhitungan secara tahunan. Lalu kita masuk ke simulasi setting. Untuk simulasi setting sendiri, kita menggunakan kalender berupa bank dengan start time-nya dari 2018 sampai 2022, atau hanya sekitar 5 tahun saja. Seperti itu. Seperti ini ya perhitungannya. Oke. Lalu kita lanjut ke cara pembuatan stock and flow-nya. Pertama, kita akan membuat sebuah stok atau level. Nah, kita pencet simbol ini untuk membuat suatu level. Kita contoh, anggap levelnya itu bernama total sampah. Udah ada. Kita masuk ke ganti. Misalkan contohnya jumlah sampah. Nah, kita bisa membuat tambahan rate-nya. Ada input di sini contoh. Nah, ini untuk membuat rate-nya seperti itu. Lalu rate-nya kita namai sampah rumah tangga atau RT misalnya. Kan di sini kita keluar lagi berupa pembuangan sampah. Seperti itu. Ini adalah berupa sebuah stock and flow. Kita juga bisa menambah berupa auxiliary lagi, ataupun lebih appropriate kita gunakan di sini menggunakan tambahan konstanta. Dengan konstanta pertama kita sebut sebagai misalkan reduce, pengurangan sampah. Lalu di selanjutnya ya udah ada pengurangan penggunaan. Lalu kita tambah lagi di sini untuk sebagai contohnya mesin pencacah seperti itu.
Terus selanjutnya kita dapat membuat link. Contohnya linknya dari jumlah sampah ke sampah RT seperti ini. So ada link lagi dari sini juga ke pembuangan. Nah, misal dari sampah RT ini, maaf, salah. Misalkan dari pengurangan penggunaan ke sampah RT. Lalu dari sini ada tersebut saja. Nah, jika seperti ini udah ada semuanya ya. Kita udah ada auxiliary, udah ada flow rate, sudah ada level, dan juga ada konstanta. Untuk menghilangkan tanda-tanda tersebut, kita dapat digunakan sebuah simulasi. Contohnya di sini jumlah sampahnya sebanyak 1000 kg. Nah, lalu untuk pengurangan penggunaannya tuh misalkan orang-orang tuh dapat mengurangi sebanyak 20% setiap tahun atau 0,2. Lalu mesin pencacah sendiri dapat mencacah sekitar 50% atau 0,5. Maka di sampah RT-nya kita dapat masukkan. Contohnya dia berupa jumlah sampah yang ada dikurangi dengan 20% dari jumlah sampah. Karena dia ada pengurangan penggunaan kan, seperti itu. Jadi kita bisa April, oke. Lalu untuk pembuangan sampah juga sama, dia dapat berupa jumlah sampah dikali dengan mesin, kapasitas mesinnya, yaitu 50%. Oke, lalu kita dapat dilihat dari tabel berikut ini. Misalkan ini Activator untuk melihat tabelnya seperti apa. Ini ada 5 tahun ya, dari 1 Januari. Kita masukkan jumlah sampahnya berapa. Kita dapat lakukan play simulasinya. Dan ternyata jumlah sampah dari 1000 itu lama-kelamaan meningkat. Karena pembuangan sampah hanya sekitar 5000. Jadi hanya menghasilkan sekitar 1600 saja pembuangannya. Maka akan ada sisa jumlah sampahnya dan lama-kelamaan akan meningkat. Oleh karena itu, dengan menggunakan model-model yang ada, kita dapat mencari model gimana sih yang paling cocok agar sampahnya dapat berkurang bukan bertambah, seperti itu kan. Contohnya di sini, pengurangan penggunaannya dia kan 20% nih, dapat berkurang juga. Ternyata sampahnya tetap aja nggak terlalu berkurang gitu, malah jadi meningkat. Selain tabel, kita juga dapat memasukkan grafik. Contohnya di sini jumlah sampah. Nah, maka grafiknya terus meningkat ya guys. Seperti itu. Nah, ini kami telah membuat diagram yang telah matang menggunakan cara tadi dan dapat bahwa ternyata seperti ini. Total sampah itu dipengaruhi oleh populasi manusia dan populasi manusia dipengaruhi oleh kelahiran kematian. Sedangkan dengan menggunakan analisis menggunakan stock flow diagram ini, kami mendapat kesimpulan bahwa ternyata dengan menambah recycle, reduce dan juga reuse itu dapat mengurangi sampahnya dan juga dengan kapasitas mesin yang hanya sedikit itu di setiap pembuangannya itu. Ini dapat mengurangi pembuangan anorganik. Dan pengurangan sampahnya lumayan bahwa ternyata populasi itu dia meningkat dari 5000 menjadi 5200. Lalu untuk total sampahnya sendiri dia berkurang karena adanya reduce, recycle dan reuse tadi. Seperti itu. Dan grafiknya dapat dilihat seperti ini. Kesimpulannya, dengan untuk mengurangi sampah, kita dapat menggunakan reuse atau penggunaan kembali, reduce atau mengurangi, dan juga recycle atau daur ulang. Itu adalah 3R ya. Baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar di bawah ini. Terima kasih.